Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub. Sekarang mari kita obrolin FPL Tips Game Week 23 guys dari Walker Gate alias Kyle Walker League. Prediksi poin 6 game week ke depan yang menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, tim wildcard dan free hit terdahsyat versi Artificial Intelligence, head to head 5 kandidat kapten terhebat, dan semoga obrolan kita membawa sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Ya, kita awali dengan topik yang sedang hangat-hangatnya nih guys, tentang Walker Gate atau ada juga yang menyebutnya Walker League, dimana Kyle Walker itu banyak dicadangkan oleh sejumlah content creator, khususnya yang memiliki pengikut besar ya guys. Jadi gue pertama ngeliat ini menjadi sesuatu yang diperbincangkan ramai itu gara-gara ini nih, tweetnya FPL ini muncul guys di timeline X gue. Terus gue baca gitu kan, oke, jadi intinya dia tidak suka dengan para konten creator raksasa yang dianggap mendapatkan keuntungan karena suka mendapatkan bocoran, sehingga bisa mengambil keputusan dari bocoran tersebut dan tidak bisa diikuti oleh banyak orang karena info tersebut tidak dibocorkan. Intinya kan seperti itu ya guys. Nah, lalu gue melihat juga respons dari, kalau tadi FPL Name gue nggak follow, tapi kalau Ben Crellin sama Mark Sutton ini gue follow nih guys. Nah, di sini Ben Crellin mengakui bahwa dia itu mencadangkan Walker karena dia dapat bocoran 4 menit sebelum deadline game week 22. Gitu guys. Dia mengakuinya dan dia juga bercerita bahwa orang yang memberikan bocoran tersebut minta untuk informasinya tidak di-share. Gitu. Nah, lalu di sisi lain nih guys, Mark, yang lo tau kan Mark pasti ini orang udah dianggap sebagai legend sih di dunia FPL. Dia itu adalah founder Fantasy Football Scout. Nah, dia juga nih mencadangkan Walker guys, tapi dia bilang bahwa dia tuh ngambil Walker karena ada 3 backnya tuh yang dapat flex di FPL, termasuk Lascelles yang udah pasti nggak bisa diandelin untuk jangka panjang. Nah, sebelum harganya Walker naik 0,1 dan juga sebagai bentuk persiapan pastinya kan si tim double game week dia ngambil lah si Walker. Tapi memang dia mendapatkan informasi menjelang deadline guys. Nah, statement pertama Mark ini yang nggak langsung mengakui bahwa dia itu mendapatkan bocoran, itulah yang membuat dia dalam tanda kutip dibully, diserang nih guys. Bahkan sampai-sampai Mark sempat mengumumkan bahwa dia ingin beristirahat sejenak dari komunitas FPL. Nah, sekarang ayo kita sampai ke sudut pandang kita nih ya guys. Kalau dari sudut pandang gue pribadi tentang league-league beginian, pertama adalah menurut gue bocoran-bocoran pemain seperti ini tidak memiliki dampak yang sangat besar sampai-sampai memengaruhi peluang kita untuk menjadi juara, khususnya bagi yang mengincar gelar juara dunia. Oke lah, untuk memperbaiki overall rank dan lain-lain yang menurut gue lebih levelnya tuh lebih sederhana lah dibandingkan untuk perebutan gelar juara dunia. Contohnya aja gini guys, lo udah sih di pekan awal tuh si Let's Talk FPL bocorin bahwa Gabriel Magalhaes ternyata cadangan, sehingga dalam sekejap orang-orang di komunitas FPL tuh ganti Magalhaes ke Saliba. Nah, gue termasuk yang nggak mantau tuh informasi tersebut, sehingga gue tetap pakai Gabriel, dan ternyata benar, Gabriel cadangan. Bahkan sampai beberapa pekan bisa dibilang dia busuk lah, keputusan yang flop bagi yang beli Gabriel. Tapi yang punya Saliba, wah, berjaya lah gitu kan. Tapi coba lo lihat sekarang guys, ketika game week udah masuk game week 20-an, apakah semua yang dapat bocoran tersebut sekarang peringkat ada di atas lo? Bahkan mungkin banyak yang ngandelin Saliba di awal, peringkatnya sekarang di bawah lo, bener nggak? Artinya kan league seperti itu tidak memberi pengaruh yang sangat besar sampai mempengaruhi persaingan atau bahkan perebutan gelar juara dunia. Pertama itu. Yang kedua, kalau misalkan konten creator besar, apalagi mereka udah
sering dapat bocoran, itu kan artinya mereka udah ngebangun network selama ini dengan value yang diberikan dari pengalaman dia dan dari pengikutnya juga yang sudah sangat banyak. Menurut gue itu privilege yang sangat normal sih, dan dia pun berhak untuk tidak memberikan informasi yang didapat tersebut gitu. Jadi kalau gue pribadi fine aja gitu, itu bagian dari privilege mereka yang udah berkecimpung di dunia FPL ini dalam waktu yang panjang gitu. Nah yang ketiga, kalau ada narasumber yang memberikan bocoran informasi tersebut ke content creator ini dan dia meminta untuk tidak di-share, itu juga sama sekali nggak masalah, karena itu juga menyangkutkan kredibilitas dia. Bahkan kalau ternyata pihak klub akhirnya mengetahui si sosok A ini membocorkan ke content creator atau ke komunitas FPL terkait keputusan klub untuk memainkan atau mencadangkan seorang pemain, bisa aja kemungkinan terburuknya kan narasumber tersebut jadinya dipecat. Nah, itu kan sangat disayangkan kalau bisa mesti terjadi. Jadi kalau dia request untuk ini private aja, jangan di-share ke publik atau ke komunitas FPL, itu fine aja. Jadi menurut gue kejadian Walker Gate atau Walker Legend itu harus kita respons dengan positif sih. Jangan sampai kita malah jadi menyakiti teman-teman komunitas FPL kita yang kita bangun bersama dan kita sama-sama have fun bersama dengan game FPL ini. Itu dari sudut pandang gue guys. Gimana kalau menurut lo nih? Gue pengen denger juga nih sudut pandang dari teman-teman di komunitas FPL. Oke, sekarang kita lanjut soal best attack, tim dengan penyerangan terbaik berdasarkan XG 4 game terakhir. Liverpool nomor 1 sangat menonjol guys dengan XG 13,41. Semua disebut bersih sama Liverpool. XA juga dia yang paling tinggi, total goal juga paling banyak 14. Miss first chance juga luar biasa 4,1 peluang tiap 4,1 menit. Terus big chances juga paling banyak 18 dan total tembakannya 95. Wah, menurut gue ini Liverpool fantastis banget, meskipun juga ditinggal Mo Salah, tetapi kehadiran Diogo Jota, Darwin Núñez yang mulai sangar ya, walaupun di game terakhir dia miss penalti dan 4 nyiptain rekor ya dalam sebuah pertandingan Premier League, 4 kali kena tiang gawang ya, emang apes banget. Tapi Darwin Núñez tuh secara kualitas striker yang bisa mendapatkan banyak peluang tuh hebat banget. Andai dia bisa jadi finisher yang hebat, menurut gue dia bisa selevel Erling Haaland sih. Mungkin musim depan bisa lebih biasa ya guys. Lanjut ke best defense 4 game terakhir berdasarkan XGC. Lagi-lagi Liverpool yang terbaik guys dengan 3,36 saja. Miss XGC luar biasa. Kemungkinan berarti Liverpool hanya kemasukan 1 gol tiap 115,5 menit. Total kebobolan 4 GW juga paling sedikit, 3 doang guys. Dan tim yang paling sedikit menerima tembakan tepat sasaran dari musuh cuma 7 kali. Wah, fantastis. Cuma apakah sekarang saatnya ngambil Conor Bradley dibandingkan TAA? Nanti kita ngobrolin lebih jauh ya guys. Sekarang kita lihat tim yang paling berpotensi menciptakan gol terbanyak dari GW23 sampai GW28. Manchester City nomor 1 guys dengan diperkirakan menciptakan 12,6 gol. Karena tentunya di GW25 dia double ya. City main 2 kali, home semua lawan Brentford dan Chelsea. Di posisi 2 ada Arsenal dengan 11,5. Kita juga masih menunggu apakah Liverpool dan Luton double game week juga pada game week 25 untuk membantu kita mengatur rencana jangka panjang ya guys. Katanya sih ya, gue baca para konten kreator elit di Twitter bilang kemungkinan keputusannya hari Jumat, termasuk Ben Krelin mengatakan tersebut. Hari Jumat berarti hari ini ketika video ini dibuat ya guys, tanggal 2 Februari. Lanjut ke tim yang paling berpotensi meraih clean sheet terbanyak dari GW23 sampai 28, Arsenal nomor 1 guys dengan 2,3 clean sheet, diikuti Man City, Aston Villa, Wolves dan Brighton di posisi top 5. Arsenal luar biasa juga ya, meskipun dia nggak ada good game loh ini, tapi clean sheet sama most goalsnya di papan atas. Lanjut ke kiper terbaik 4 game terakhir guys berdasarkan minutes per FPL point. Areola nomor 1 poin FPL tiap 13,3 menit, luar biasa, diikuti Pickford, Steele, Josesa, Petrovic, Raya Dubravka, Alisson, Kaminsky dan Martinez. FPL bonus point Areola, Pickford, Steele level guys semuanya 5. Total penyelamatan Dubravka nomor 1 ya guys dengan 25, dan clean sheet yang terbanyak Areola, Pickford, Steele, Josesa, Alisson. Lanjut ke back terbaik 4 GW terakhir berdasarkan NPXGI. Nomor 1 Poro dengan 1,48, diikuti Magalhaes, Share, Udogi, Aldakil, Kilman, Tea, Walker, White, Doughty, Aldakil. Harga 3,8 guys. Membobol Manchester City. Ini gila sih kalau Aldakil terus starter. Tapi sebetulnya kan dia cadangan ya. Intinya si Taylor ya, cuma Taylor nggak main. Terus
gue juga mulai mempertimbangkan nih untuk melepas Poro dengan kehadirannya Madison dan juga TAA dengan untuk TA nanti deh kita bahas lebih detail. Lanjut ya guys ke gelandang dengan NPXGI terbaik itu Saka dengan 3,23 diikuti oleh Mo, Richarlison, Odegaard, Olise, Foden, Kroos, Diaby, Trossard, Wang. Wah, Olise gila sih ini orang. Main cedera main, tapi sekali yang main apalagi kalau udah main bareng Eze, top banget ya kemarin ya. Terlibat dalam 3 gol ya langsung Olise, top habis. Terus Richarlison juga menjaga konsistensinya, rutin menciptakan gol. Kemarin juga cetak golnya dari bola muntahnya tendangan James Madison sehingga Madison main kembali langsung dapat 1 assist dan langsung bonus. Ini dia nih yang bisa mempengaruhi Pedro Porro nih. Madison kan udah mulai berbagi tugas dengan Porro untuk mengeksekusi set piece dan kualitas umpan-umpannya Madison tentu lebih bagus ya dibandingkan Porro sehingga lebih menyedot bonus. Apakah Porro akan tetap jadi bonus monster atau bonus monster kembali ke James Madison nih guys. Lanjut ke striker 4 GW terakhir, NPXGI terbaiknya Darwin Núñez dengan 4,71 diikuti oleh Alvarez, Adebayo, Wood, Cunha, Ben, Watkins, Jesus, Maupay, dan Isak. Lagi-lagi deh soal price changes di FPL ini tuh perubahan harga itu agak membingungkan ya. Masa Alvarez habis brace malah harga turun 0,1, gila kan. Sedangkan Erling Haaland udah berpekan-pekan dibuang, harga cuma turun 0,1, ucuk-ucuk dibeli 30 ribuan orang, harga naik lagi 0,1. Kucing lah kalau ngomongin perubahan harga ini ya, nggak ada yang tahu algoritmanya ya guys gitu. Oke, lanjut ke points prediction untuk 6 game ke depan guys. Dari GW 23 sampai 28 kiper poin yang tertinggi proyeksi poin itu Ederson dengan 26,4 diikuti Raya, Martinez, Flecken, Dubravka, Johnston, Josesa, Pickford, Steele, dan Neto. Dubravka masih dapat di game 23 4,5 tertinggi. Game 24 ke Martinez 41, GW 25 Ederson 8,1 karena di DGW. GW 26 Josesa 4,6, GW 27 Raya 4,5 dan GW 28 Johnston 4,5 ya. Ini untuk Johnston unik sih, AI masih menjagokan Johnston masuk di posisi top 10, padahal kemarin aja yang main si Dan Henderson kan kiper Crystal Palace ya. Gitu guys, kalau gue pribadi untuk kiper masih lebih prefer Dubravka Areola, meskipun Areola nggak masuk di sini, tapi nggak ada salahnya kalau memang Liverpool DGW dan lo mau maksimalin masuk ini belakangnya City untuk DGW, Henderson bisa jadi jawaban, begitu juga dengan Alisson, karena seperti kita tahu Walker kemarin aja akhirnya bisa tidak menjadi starter ya guys, meskipun kemarin isunya lagi kena masalah ini hubungan ya, soal hubungan pribadinya dia, kehidupan pribadinya guys. Lanjut ke defender guys, untuk 6 GW ke depan yang tertinggi Gabriel Magalhaes 26,3 poin diikuti Ake, White, Zinchenko, Guardiol, Moreno, Trippier, Saliba, Kes, Konsa. Gabriel ini emang fantastis sih, gila. Dia bahkan bisa di posisi teratas mengalahkan seluruh back Manchester City yang GW 25 akan main 2 kali loh. Gokil. GW23 Trippier tertinggi, wow 5. GW24 tertinggi Moreno Magalhaes 4,1 di GW24. GW25 Ake tertinggi 8,3. GW26 sampai 28 bisa bersih Gabriel Magalhaes 4,5, 4,8 dan 4,6. Nah di sini guys jarang banget kita bisa lihat points predictions versi AI itu nggak ada nama TAA. Jadi gue pribadi juga mulai mempertimbangkan untuk ngomong TAA, karena ketika TAA jadi bonus monster di Liverpool, itu gue udah bilang di video-video sebelumnya ya guys, soal di FPL tips ini, bahwa TAA itu selama nggak ada Andrew Robertson jarang berganti dengan eksekusi bola mati. Kasusnya mirip lah dengan Pedro Porro, nggak ada James Madison jadi semua Porro. Nah TAA juga nggak ada Andrew Robertson, mayoritas jadi dipegang sama TAA eksekusi bola matinya, meskipun ya kita tahu kadang juga Szoboszlai eksekusi, Tsimikas eksekusi gitu kan, tapi jarang banget. Nah memang TAA juga punya kualitas untuk ngirim umpan jarak jauh dan bisa berujung assist, bahkan umpan-umpan dari tengah lapangan bisa berujung assist. Tapi jangan lupa, apakah semua pemain Liverpool punya kualitas untuk menerima umpan dari TAA tersebut dan menuntaskan jadi gol? Kayaknya itu cuma masalah yang bisa guys.
dan Mo Salah sekarang lagi cedera belum balik. Nah oleh karena itu dengan harga TAA yang udah 8, sekian, kalau dia jadi nggak jadi bonus monster lagi, menurut gue itu bisa jadi pertimbangan kita. Memang TAA mau double game week, walaupun belum diumumin ya. Kalaupun akhirnya harus beli DGW, masih ada pemain Liverpool lain yang bisa kita pertimbangkan seperti Virgil van Dijk atau Alisson, atau ya kita maksimalin di 3 pemain Liverpool yang berpotensi cetak gol, baik itu gelandang ataupun striker. Bisa kita ambil Jota, Nunes, dan juga Diaz, atau kalau Mo Salah udah sembuh kita beli Mo Salah. Itu dari sudut pandang gue guys, sehingga gue pribadi untuk game week ini mempertimbangkan untuk lepas TAA. Oke lanjut ya ke gelandang. 6 game point prediction saya tertinggi Kevin De Bruyne guys, KDB 38,3 poin, diikuti oleh Saka, Bowen, Foden, Gordon, Fernandes, Doku, Eze, Odegaard, dan Rodri. GW23 Saka, Gordon sama-sama 6 tertinggi guys, GW24 Saka 5,7, GW25 KDB 11,5, GW26 Saka lagi 6,3, GW27 KDB Saka 5,9, dan GW28 Bowen 6,3. Nah sebagai pemilik Jarrod Bowen dulu nih guys, gue sebetulnya memang prefer punya Mohamed Kudus daripada Bowen. Gue memasukkan Bowen karena Kudus cabut ke AFCON, tapi karena Kudus negaranya cepat banget gugur, Kudus pun kemarin di GW22 langsung main, dan akhirnya dia nyiptain assist ya, dia dijatuhin di kotak penalti, akhirnya West Ham dapat penalti yang eksekusi GWP. Dengan harga Bowen yang 8,1 bukan eksekusi penalti, dan secara eye test menurut gue bagusan Kudus, gue juga pengen melepas Bowen juga untuk lebih banyakin uang di bank supaya bisa ngangkut Erling Haaland. Sehingga tadi pertama gue udah mempertimbangkan untuk lepas TA, yang kedua yang pengen gue lepas adalah Jarrod Bowen. Nah ada penggantinya nih, kandidat topnya, khususnya yang masuk di sini adalah Gordon. Kenapa Gordon? Karena pertama si Isak kan kemarin cedera ya, menit 40 diganti tuh guys pas bela Newcastle, walaupun di situs FPL sih 75%. Jadi kalau misalkan Isak cedera, Gordon kemungkinan akan jadi penyerang tengah. Tapi kalaupun Isak bisa bermain, Gordon tetap jadi winger kiri. Artinya posisi dia aman, harganya bagus, dan fixture-nya juga renyah. Nah, tadi kalau TA siapa yang gue pertimbangkan buat ganti Doi, itu adalah Kieran Trippier. Gitu guys, karena kalau kita fixture-nya mantul. Kemarin juga Trippier udah membuktikan di GW22 jadi bonus monster dengan hanya ada tanda kutip 1 assist, tapi dia langsung dapat bonus 2 ya. Gitu. Jadi bisa banget untuk tetap punya back kanan elit, back sayap elit dengan dalam diri Trippier untuk menggantikan TA, dan begitu juga Bowen digantikan ke Gordon. Itu plan A gue guys. Lanjut ke striker guys, 6 game week ke depan. Ini dia prediksi poinnya tertinggi Erling Haaland ya guys, 39,4. Lagi-lagi gue kasih tahu ini, dalam case ini AI-nya Fantasy Football Hub itu memperkirakan Haaland hanya main 60 menit terus dari GW23 sampai 28 guys. Jadi kalau dia udah main rutin 90 menit, ini pasti proyeksi poinnya itu akan jauh lebih tinggi gitu guys. Yang gue kaget di sini Ivan Toney ada di posisi kedua guys dengan 38,6. Memang gue juga terkejut sih dengan performa Toney di kandang Spurs, bisa 1 gol, 1 assist, gila. Bahkan itu kalau dia tendangannya lebih mengarah ke kanan gawang, itu bisa-bisa dia 2 gol guys, bukan assist itu, bukan Mopa yang golin, tapi bisa jadi si Ivan Toney sendiri gitu. Jadi wah, ini malah gue jadi berpikiran tadinya Toney sekadar one week pan, hanya 1 game doang di GW21 ketika main home, tapi melihat performa dia lawan Spurs, gue jadi mempertimbangkan jujur guys untuk mainin Toney sebagai starter ketika menghadapi Manchester City. Di bawah Toney ada Alvarez, Watkins, Solanke, Jesus Cunha, Isak Awoniyi, dan Nunes. GW23 bahkan striker dengan prediksi poin tertinggi itu Toney loh guys, 5,7. GW24 Haaland dan Nunes sama-sama 5,7. GW25 Haaland 11,8. Dan itu poin Haaland di GW25 itu dekat sama Toney, 11 banding 11,8. Gila sih. Jadi pengen mempertahankan Toney terus sampai double game week nih. GW26 yang tertinggi Toney 5,5, GW27 yang tertinggi Haaland 6,2, cuma unggul 0,1 atas Toney, dan GW28 yang tertinggi Watkins 5,5. Kita lanjut guys ke tim wildcard terbaik game week 23 versi AI dengan total poin 60,5, kiper Dubravka, back Trippier, Gabriel Zinchenko, gelandang Saka, kapten Gordon Vice,
Bowen, De Bruyne, Foden, striker Haaland, Watkins, cadangan Turner, Konsa, Pedro, dan Brian White. Gimana guys, sepakat nggak lo guys dengan tim versi AI ini? Dia udah langsung mempersiapkan City 3, Arsenal 3, Newcastle 3. Tapi yang gue agak rancu nih, kenapa dia nggak di Ivan Toney ya? Padahal Toney diprediksi 6 game ke depan tuh poin striker tertinggi kedua di bawah Haaland. Masalah budget kali guys. Oke, lanjut ke tim free hit terbaik game 23 versi AI, 62,6 poin. Kiper Petrovic, back 3 Trippier, Burn, Alex Moreno, gelandang 4 Saka, Gordon, Bowen, Palmer, kapten Saka, Gordon Vice, striker Toney, Solanke, Haaland, cadangan Steele, De Bruyne, Gabriel, dan Dang. Gila deh. De Bruyne cadangan coy. Dia lebih percaya Cole Palmer ya. Menarik. Oke, ini tim versi free hit AI. Lagi ke keputusan terpenting setiap game ini guys. Wah, 2 game terakhir bisa dibilang gue tidak mengambil kapten yang paling optimal nih di tim. Jadi semua game 23 kita sama-sama bisa berdiskusi dan mendapatkan kapten terbaik. Menurut gue ada 5 kandidatnya deh. Palmer, Watkins, Gordon, Solanke, dan Saka. Palmer bakal ketemu Wolves home, Watkins ke kandang Sheffield, Gordon menjamu Luton, Solanke menjamu Nottingham, dan Saka menjamu Liverpool. Kalau dia dari sentuhan di kotak penalti, Saka sangat menonjol ya guys, 38. Solanke dong yang mendekati 30. Tembakan tepat sasaran, Saka dan Palmer selevel 5. Chances created, Saka menonjol guys dengan 13, jauh dibandingkan yang lainnya. Minutes per shot, Saka juga terbaik, 1 tembakan tiap 18 menit ya. Minutes per goal, Palmer yang paling the best, 88,3. Minutes per FPL point, Palmer juga the best, 1 poin tiap 8,8 menit. Total goal, Palmer memimpin dengan 3, total assist Watkins yang memimpin 2. Dan prediksi poin game week 23 yang tertinggi Gordon sama Saka 6. Karena kita lihat lawan mereka ya guys, Chelsea bakal menjamu Wolves di Stamford Bridge yang XGC-nya Wolves 7,08, paling buruk di antara 5 klub ini. Minutes per XGC, Wolves juga paling parah, berarti dia kemungkinan kemasukan tiap 55,5 menit. Tapi tim yang paling sering menerima tembakan akurat dari musuh adalah Luton 21. Dan tim yang paling sering kebobolan di 4 game terakhir adalah Sheffield dengan 10. Kalau dia dari statistik pemainnya aja guys, tentu Saka sama Palmer yang paling menonjol. Dan kalau dari lawannya, tentu yang paling rapuh itu adalah Wolves, Sheffield, dan Luton. Kalau logika sederhananya aja sih, no-brainer kaptenin Palmer ya guys. Karena Saka, meskipun statistiknya top, dia akan ketemu Liverpool. Kalau gue sih udah analisis ya, preview gue, Arsenal menang lawan Liverpool. Tapi lo tau sendiri, Saka ini kadang main terlalu ke pinggir kan ya. Jangan-jangan ntar nggak sadar dia malah keluar lapangan, itu dia. Nah kalau kemarin tuh emang bagus tuh Saka, dia main lebih dekat kotak penalti. Kira di game 22 makanya dia bisa ngegolin. Gitu. Semoga sih lawan Liverpool sih juga bagus. Tapi sepintas gue akan mengedepankan untuk kaptenin Palmer sih guys. Kalau enggak, Watkins dan Gordon. Gimana pendapat lo guys? Atau lo merasa ada kandidat kapten yang belum gue masukin di sini guys? Oke nih tim gue di GW22, bersyukur banget masih bisa panah hijau tipis guys. Poin 60, overall rank naik ke 29.408. Per Areola 3, back Poro 1, Gabriel 2, TAA 1. Gelandang Palmer 2, Saka 10, Kapten Richarlison 14, Foden 6, Bowen 1, Alvarez 13, Watkins 7. Cadangan Dubravka 3, Toney 10, Saliba 2, Robinson 6. Aduh, oke lah Robinson, siapa sih yang prediksi gitu kan bisa clean sheet. Tapi Ivan Toney yang lebih nggak diprediksi lagi guys, dan ada di cadangan 1 kan, pahit nggak 10 poin. Semoga aja masih bisa menikmati poin Toney nih ketika lawan City nih guys. Oke lanjut ke game week 23 nih di squad sementara gue dengan formasi 3-4-3. Kiper Dubravka, back Poro, Gabriel, Saliba. Gelandang Palmer, kapten Saka, Richarlison, Foden. Striker Toney, Alvarez, Watkins, Vice. Cadangan Areola, Bowen, TA, dan Robinson. Plan A gue adalah, menurut gue masih ada keraguan sih ya, apakah Erling Haaland starter atau tidak bersama KDB ketika menghadapi Brentford. Tapi kalau menurut pemikiran gue guys, Alvarez dan Foden ini kan posisinya aman ketika KDB dan Haaland itu cedera.
Sekarang dengan adanya Haaland sama KDB, artinya mungkin banget Alvarez dan Foden kegeser ke bangku cadangan. Apalagi kemarin Bernardo Silva dicadangin sama Pep. Berarti mungkin aja Foden cadangan lawan Brentford, Bernardo Silva yang starter, Haaland starter, atau Alvarez main, tapi menit bermainnya lebih sedikit untuk menambah menit bermainnya Haaland supaya lebih terbiasa ada di lapangan. Oleh karena itu guys, gue nyaris 100% tidak akan memasukkan Haaland di game week 23 ini. Tapi gue akan merenggangkan squad supaya budget lebih banyak untuk mengangkut Haaland ketika menghadapi Everton. Karena menurut gue starter atau tidaknya Haaland menghadapi Brentford, tapi kalau dia berkontribusi untuk gol City, entah itu gol atau assist, dia berpotensi besar ketika menjamu Everton di Etihad. Haaland akan starter. Nah disitulah gue pengen ngambil Haaland. Oleh karena itu gue mesti mengumpulkan pundi-pundi uang. Kemungkinan TAA gue jual ganti Trippier, Bowen gue jual ganti ke Gordon. Sehingga mungkin ini agak gila ya, tapi gue akan mencadangkan Alvarez dan Foden untuk menjadikan starter si Bowen dan Trippier yang baru gue beli gitu. Nah, kenapa gue lebih percaya untuk mengintikan Saliba Gabriel daripada Alvarez Foden? Karena pertama itu terkait menit bermain Alvarez dan Foden ini nih yang belum jelas. Di tips FPL Game 22 gue dibilang suka mantauin Twitternya si Alex ya, yang ngebahas tentang, dia jago banget tuh menurut gue untuk memprediksi starternya City tiap game week. Nah, kalau gue ngikutin juga perkembangan dari apa yang dia sampaikan sih, itu membuat gue makin yakin untuk tidak dulu ngambil Erling Haaland ataupun KDB. Ada juga yang suka ngebocorin ngelik tim City FPL Tony, tapi FPL Tony itu udah pernah bilang guys, kalau deadline FPL itu City tidak bermain di hari deadline, itu dia nggak bisa bocorin, karena itu dia bertanggung jawab untuk menjaga hubungan baik dengan narasumber dari Manchester City. Jadi nggak mungkin dia akan ngelik nih, ngasih tahu siapa yang bakal inti, siapa yang tidak gitu. Jadi sekarang kalau lo punya City, mau beli City atau mau mengintiin pemain City lo, ya udah kita analisis sendiri guys. Gitu sih pertimbangan dari gue. Apa kalau ada masukan? Nah, kalau dari AI, ini rekomendasinya ya guys, buat tim gue. Yang pertama recommended transfernya adalah jual Richarlison untuk beli KDB. Nah, kalau gue nggak mau mengikuti itu, ada alternatif optionnya, yakni TAA dijual ke Trippier dan Palmer dijual ke KDB. Nah, gue bersyukur sih AI pendapat sama gue soal TAA dijual ke Trippier, tapi untuk ngambil Kevin De Bruyne dengan menggantikan Richarlison dan Palmer yang menit mainnya aman dan bisa dibilang kalau Palmer udah pasti eksekutor penalti, Richarlison juga insting gue sih dia eksekutor penalti selama nggak ada Son Heung-min, bisa juga memang Maddison. Tapi dari yang gue baca dan gue tontonin podcast teman-teman content creator di luar negeri khususnya, Richarlison harusnya eksekutor penalti. Jadi rasanya rugi ya jual Richarlison dan Palmer untuk memasukkan KDB yang menit bermainnya belum jelas, meskipun dia mau DGW, kecuali dia udah makin fit dan DGW kemungkinan main 2 kali, mungkin gue akan mempertimbangkan untuk ngambil KDB guys. Dan ini dia klasemen Liga FPL Bangin Tambunan setelah game 22, top 10-nya dipimpin oleh Cur Faltons Gani Raka 1415 poin, wah gokil, congrats Gani. Diikuti oleh Canary Yorkshire Alif Januari, Triple Nine FC Kevin De Bruyne, PS Sudimara Jaya G Baroto, FC Kos Kasman Kadir, Mojo Squad Moh Prayogo Utomo, Domination Dodi Margiono, Medel FC Afdal Bahar, JTS FC Irma Fauziah dan PRSL LMNGR Nur Rahmat Wahyudin Ramadan. Jangan lupa ya guys, kalau lo mau klaim hadiah untuk isi Google Form-nya, sekali lagi gue ingetin nih buat ngisi Google Form-nya, karena kalau enggak, ketika lo yang menang tapi lo belum ngisi Google Form, hadiah akan diserahkan ke peringkat di bawah lo. Thank you banget ya guys, kita udah ngobrol bareng hari ini, semoga videonya bermanfaat. Dan buat teman-teman yang menikmati video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Kalau masih ada yang mau ditanyain juga boleh sampaikan di kolom komentar ya guys. Untuk teman-teman yang mau join Liga FPL Bang Ian Tambunan dengan total hadiah 5 juta rupiah, bisa langsung isi Google Form di bit.ly/LigaFPL Bang Ian Tambunan. Bang ingetin juga guys, deadline Game Week 23 adalah Sabtu 3 Februari 2024 pukul 18.00 WIB. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, gas panah hijau guys, Tuhan memberkati.